Hai, halo sayang, selamat malam. Gimana kabarmu? Kaget? Hmm? Maaf ya kalau malam-malam kayak gini aku telepon kamu. Soalnya aku nggak bisa tidur. Aku tuh kangen banget sama kamu tau nggak? Aku masih ada rasa bersalahnya juga sih gara-gara kemarin aku bikin kamu takut. Aku marah-marah sama kamu dan mungkin ada aku memang nada-nada yang naik, yang udah kayak orang kesurupan aja. Tapi ya itulah aku. Aku pengen kamu nerima aku apa adanya ya kan? Dan ngomong-ngomong sekarang kamu lagi ngapain sayang? Kamu lagi sibuk ya? Atau atau kamu masih kerja? Oh, iya iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk kok. Makanya aku eh nggak tahu ya. Aku sebenarnya serba salah sih. Aku pengen ngertiin kamu karena kamu sibuk. Tapi kalau aku terlalu ngikutin itu juga, aku ngerasa kalau kamu nggak bakal ada waktu buat aku kalau kalau aku nggak nge-push kamu, kalau aku nggak mojokin kamu kayak semalam, kayak kemarin malam maksud aku. Jadi kayak mungkin aku bakal jadi orang yang annoying, disturbing maybe, mungkin buat kamu untuk sekarang. Tapi itu karena aku pengen denger suara kamu. Karena aku kangen banget sama kamu. Dan tau gak sih, akhir-akhir ini tuh kamu tuh memang susah banget dicari. Aku nggak tahu kenapa. Ya dengan alasan sibuk semacamnya, buat aku tuh masih nggak make sense. Ya sesibuk apa sih emangnya? Sama sekali. Ini udah seminggu terakhir kamu tuh nggak pernah ngechat sama sekali. Ngechat duluan sama sekali kamu nggak pernah. Selalu aku. Udah gitu sekalinya dibalas juga lama. Kadang aku tuh mikir ya, apa aku udah nggak sepenting itu buat kamu? Ya kalau nginget-nginget zaman kita pacaran di awal-awal ya memang kelihatannya so sweet. Kelihatannya adalah pasangan yang paling romantis yang pernah ada. Tapi aku nggak tahu sih mungkin kamu memang lebih suka sama cowok lain atau memang ada sesuatu yang ganggu kamu. Aku nggak tahu atau aku udah nggak menarik perhatian kamu lagi mungkin ya aku juga nggak tahu itu. Tapi serius deh, aku serius ya. Kamu sadar nggak sih? Setiap kali kamu mulai menjauh dari aku tuh panik banget. Aku tuh panik banget. Kayak kayak di dunia ini di bumi ini nih oksigennya tipis banget tau nggak kayak sesak nafas sakit kayak nggak bisa tenang kayak di dada tuh ngilu banget rasanya tau nggak sih takut yang sebegitu takutnya aku kehilangan kamu kehilangan yang bener-bener kehilangan karena kamu nggak ngabarin aku sama sekali. Iya mungkin menurut kamu itu aneh tapi aku nggak aku emang sebegitu takutnya kehilangan kamu. Eh, sayang aku boleh nggak kalau misalkan aku minta satu hal sama kamu? Iya, kalau kalau suatu hari nanti, kalau misalkan suatu hari nanti aku berhenti nyariin kamu, kamu mau ya nyariin aku lagi? Kamu mau kan nyariin aku balik? Hei, jawab, jawab. Kalau misalkan aku nggak nyariin kamu suatu hari nanti kamu janji bakal bakal nyariin aku lagi, bakal balik nyariin aku kan? Kenapa kamu diem aja sih? Jawab aja nggak apa-apa. Atau kamu bakal ngerasa lega? Hah? Atau justru kamu ngerasa lega kalau aku nggak ngabarin kamu sama sekali? Kamu ngerasa lega karena akhirnya kamu nggak digangguin sama orang yang paling menyebalkan? Iya.
Kamu tuh lucu banget sih. Dulu aku yang paling ribut nyariin kamu, sekarang kebalik. Eh, maksud aku kamu yang paling ribut nyariin aku. Kamu yang paling sering nyariin aku tapi sekarang kebalik. Sekarang kebalik, aku yang tiap malam duduk di pojokan nungguin HP nyala, nungguin notifikasi dari kamu entah SMS. Sekarang gak ada SMS ya. Ya, chat dari WhatsApp, telepon apapun itu pokoknya kabar dari kamu, notifikasi dari kamu tuh semuanya aku nggak pilih kasih. Pokoknya aku tuh selalu nungguin kabar dari kamu. Bahkan kantor pos pun kalau ada, aku bakal tungguin. Ya, saking aku nggak pengen ditinggalin sama kamu. Kamu tahu kan? Aku tuh sayang banget sama kamu. Dan kamu tahu nggak kenapa aku masih tetap telepon kayak gini ya? Karena aku takut. A- aku takut kalau misalkan aku berhenti, aku bakal beneran kehilangan kamu. Kamu bakal beneran lupa sama aku. Dan itu bikin aku takut, bikin aku gila. Pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh sebenarnya udah muncul, udah melekat di kepala aku ketika aku balas ketika aku chat kamu dan kamu balasnya lama, ketika aku telepon kamu tapi kamu nggak pernah angkat sama sekali, pikiranku tuh udah jauh kemana-mana. Ah, cuma cuma boleh nggak kalau misalkan malam ini kamu acting, kamu pura-pura. Aku nggak tahu ya. Mungkin ini baru pertama kalinya dalam sejarah ada pacar yang minta pacarnya buat pura-pura peduli sama dia, buat pura-pura nyariin pacarnya, buat pura-pura nyariin cowoknya. Aku nggak tahu, mungkin di luar sana ada cowok yang kayak aku tapi I don't care. Aku cuma pengen kamu peduli sama aku. Meskipun kamu memang ya katakan kamu nggak pernah peduli sama aku lagi. Aku mohon sama kamu, aku minta sama kamu please, please ya. Kali ini aja. Aku pengen kamu pura-pura peduli sama aku. Boleh nggak? Aku minta itu. Kamu pura-pura peduli sama aku. Iya, yeah, kalau ditanya kalau ditanya buat apa ya, buat bikin aku seneng lagi sih. Aku saking pengennya kamu perhatian sama aku haus banget sama perhatian kamu, makanya ya meskipun itu pura-pura, aku udah cukup seneng sebenarnya. Tapi ya aku minta maaf kalau misalkan itu bikin kamu gak nyaman. Aku sama sekali nggak ke arah sana. Aku sama sekali nggak bermaksud buat nuduh kamu nggak sayang lagi sama aku sih. Ya, ya soalnya beneran 1 minggu ini kamu beda banget sama sebelumnya. Ditambah aku yang ketakutan. Aku takut banget sama kamu. Takut kehilangan kamu. Jadi aku minta maaf kalau misalkan aku memang bikin kamu keganggu. Ta- tapi emang sebegitu pengennya aku dengerin suara kamu, nafas kamu pun aku senang banget. Itu udah cukup buat aku ngerasa aman. Aku bisa denger nafas kamu pun itu udah cukup buat bikin aku aman. Karena karena seenggaknya aku tahu kalau kamu masih nafas. Ya, itu harapan aku aja. Itu yang ada di kepalaku, itu yang ada di pikiranku. Dan memang aku begitu sayangnya sama kamu. Jadi malam ini please jangan jangan cuekin aku, jangan acuhin aku, dan tetap aja telepon kayak gini, jangan tutup teleponnya. Ya, aku mungkin ngomong panjang lebar. Aku mungkin ngomong ngelantur kesana kemari nggak jelas.
Tapi itulah yang ada di pikiran aku, yang di kepala aku. Itu bener-bener yang berantakan. Karena aku kangen banget sama kamu, sementara kamu tuh ya ngilang kayak gini. Gak ada suara, gak ada jejak, kabar pun gak ada sama sekali. Itu juga kalau kamu ditanya, kamu baru jawab, itu juga susahnya minta ampun. Makanya aku gak tahu harus gimana lagi. Jadi aku mohon sama kamu, jangan tutup teleponnya dulu ya. Atau oke, gini aja. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Kamu diem aja, kamu cuma dengerin aku, is okay, nggak masalah, fine. Aku menghargai itu karena kamu udah mau nggak nutup teleponnya, kamu masih mau dengerin aku. Tapi please kasih tanda kalau memang kamu masih dengerin aku. Kasih tanda kalau kamu masih dengerin aku. Nafas kamu, dehaman kamu, or something else, apapun itu penting buat aku. uh, aku tuh kadang ngerasa iri, tau nggak? Aku ngerasa iri sama orang-orang yang bisa ketemu sama kamu tiap hari, yang bisa bikin kamu ketawa tanpa harus berjuang kayak aku, tanpa harus susah payah nelfonin setiap hari. Iya, kalau bisa aku datengin rumah kamu, aku bakal datengin kok. Aku bisa janji, aku bakal datengin rumah kamu. Kalau mau sekarang juga, aku datengin rumah kamu. Aku bakal datengin rumah kamu sekarang. Tapi aku takut. Aku takut malah kamu makin makin ngerasa keganggu sama aku. Aku nggak bisa, aku nggak mau itu kejadian beneran. Dan ya, aku iri. Aku tahu kamu sibuk, aku tahu banget kamu sibuk sama kerjaan kamu, tugas kamu lah. Cuma, ya, aku, aku, aku juga pengen dapetin perhatian dari kamu. Aku juga pengen dapetin itu. Aku tahu aku nggak sempurna, aku tahu. Aku itu banyak kurangnya, beribu-ribu banyak kurangnya. Aku nggak bisa ngasih kamu hal yang besar, yang spesial, yang mahal, yang mewah. Tapi kalau tapi kalau misalkan ada sesuatu yang kecil yang bisa aku kasih buat kamu, aku bakal kasih itu. Kayak perhatian kecil aja, kayak misalkan kamu lagi capek, aku diem biar kamu tenang, aku bakal diem. Pas kamu lagi sibuk, aku nggak telepon biar kamu nggak ngerasa keganggu pun aku, ya, aku nggak masalah sebenarnya. Aku nggak masalah. Tapi masalahnya, tapi masalahnya ini udah berjalan 1 minggu. Ini udah lebih dari 3 hari, 4, 5 hari. Dan kalau kayak gini terus, aku takut kamu beneran ngilang gitu aja. Aku takut kehilangan kamu. Sakit rasanya kalau sampai aku kehilangan kamu beneran. Jangankan beneran kejadian, bayangin pun aku nggak bisa. Kamu tahu nggak sih ngerasa kehilangan sakitnya tuh kayak apa? Tapi kamu nggak bener-bener ngelihat aku ya kan? Sekarang kamu udah berubah. Bahkan aku kadang mikir, mungkin kamu emang udah nggak butuh aku lagi. Mungkin kamu cuma cuma butuh pelampiasan, tapi saking enaknya pelampiasan itu kamu beneran menganggap si pelampiasan ini ya pengganti aku. Dan aku nggak bisa, aku nggak akan biarin itu kejadian beneran. Aku nggak akan biarin kamu pergi dari aku. Aku tuh sayang banget sama kamu sampai aku kadang lupa. Aku kadang lupa sama hal-hal di sekitarku. Aku bahkan bingung sendiri kenapa bisa sayang ini, dan ketika kamu nggak kasih kabar sama aku bisa sesakit ini. Kamu udah berubah, tapi perubahan perubahan yang kayak gini tuh kayak
Kayak sesuatu yang bikin hati aku tuh keiris, tau nggak? Sakitnya tuh beneran kerasa. Iya, aku nggak nyalahin kamu. Aku nggak nyalahin kamu beneran. Aku nggak nyalahin kamu. Aku nggak nyalahin kamu. Aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma, aku cuma, aku cuma ngebayangin versi kita yang lama, hubungan kita yang lama, yang nggak ada keraguan sedikit pun, nggak ada dingin, nggak ada jarak yang sebegitu jauhnya dan kerasa, dan kita beneran masih sepasang kekasih yang bener-bener romantis. Dan aku tahu juga kok. Aku tahu aku bukan pusat dunia kamu. Aku bukan pusat dunia kamu. Aku sendiri juga nggak tahu sih aku harus jadi apa dia di hidup kamu. Tapi ya aku minta tolong sama kamu. Aku minta tolong sama kamu sayang. Aku aku beneran minta tolong sama kamu. Malam ini jangan pergi dulu. Aku pengen kamu nemenin aku, oke? Okay? Please jangan pergi dulu. Jangan tutup teleponnya, atau jangan taruh telepon kamu terus kamu ninggalin HP kamu ninggalin aku, oke? Okay? Kamu harus di sini sama aku, kamu harus dengerin semua suara aku, semua omongan aku malam hari ini karena aku butuh kamu. Aku butuh kamu, aku beneran butuh kamu. Temenin aku ya. Oke. Okay. Aku janji aku nggak bakal nangis kok. Aku nggak bakal nangis kok. Aku janji. Aku masih di sini dengan karakter aku yang manis, yang nggak pernah nangis. Dan aku masih setia buat nungguin kamu. Aku masih percaya kalau misalkan kamu masih mau perhatian sama aku lagi, kita bisa balik ke diri kita versi yang lama. Kita bisa balikin hubungan kita yang romantis itu. Ya. Hei. Sayang. Hei, gini. Aku tahu sih, barusan aku bilang kalau misalkan aku nggak apa-apa kalau misalkan kamu diem aja. Seenggaknya aku bisa dengar suara nafas kamu. Well, yeah. Aku emang bilang kayak gitu, cuma bukan berarti kamu diem terus kan? Hei, dari tadi loh, dari tadi kamu diem aja. Iya, aku dengar nafas kamu sih, cuma kenapa rasanya kayak kamu tuh nggak sepenuhnya dengerin aku ya? Aku nggak tahu mana yang benar atau siapa yang salah. Tapi itulah yang aku rasain. Kadang hati itu nggak bisa bohong ya kan? Aku punya feeling kalau kamu memang nggak sepenuhnya dengerin aku. Kamu lagi ngapain sih? Kamu lagi ini sambil garap kerjaan kamu, tugas, atau kamu lagi kecapean, ah? Kecapean. Iya, maksudnya kenapa sih kamu nggak? Iya, oke. Oke. Oke, aku mencoba buat menghindari pertanyaan-pertanyaan yang ambigu, cuma aku nggak bisa. Aku nggak nuduh kamu, aku cuma tanya, soalnya kayak beda aja, beda. Biasanya kamu bakal nyelipin candaan-candaan yang kecil, tapi sekarang kayak hening aja, nggak ada suara apa-apa. Cuma nafas kamu, literally nafas kamu doang. Aku peka, aku cukup peka sama perasaan orang di sekitar. Apa yang mereka rasakan. Dan ya, dari respon kamu sih memang aku pikir kamu gak sepenuhnya dengerin aku. Jadi aku mohon ya, dengerin aku. Atau aku harus bentak kamu, aku harus teriak kencang biar kamu dengerin aku, ah. Dengerin aku gak? Aku malas banget ya buat marah-marah yang bikin aku pusing,
bikin kepalaku tuh muter-muter, migrain gak jelas. Aku malas, aku lagi nggak mau marah-marah kayak gitu. Jadi please nurut, nurut, dengerin aku dan kamu respon apa yang aku omongin sama kamu. Malam ini tuh kedengarannya sunyi, tapi kepalaku tuh rame banget, berantakan gak karuan. Gara-gara apa? Gara-gara satu hal, kamu diam. Ya mungkin cuma perasaanku aja kali ya, kamu gak sepenuhnya dengerin aku, oke? Anggaplah seperti itu. Anggaplah seperti itu. Cuma perasaanku aja. Tapi kalau memang ini cuma perasaanku aja, aku mohon konfirmasi dari kamu. Kamu fokus sama aku, perhatian kamu seluruhnya buat aku kan malam hari ini. Gak yang buat lainnya kan? Soalnya kalau memang kamu kasih perhatian sama yang lainnya, buat hal-hal yang lain selain aku bukan cemburu lagi, aku tuh marah sama kamu. Karena aku sebenarnya bosan buat ngulang-ngulang kalimatku yang sebelum-sebelumnya. Setiap kali kamu jawab pertanyaanku, kalimatku dengan nada yang pelan kayak gitu, jantungku tuh entah kenapa rasanya gak tenang. Kayak, ya aku tahu, kamu pasti lagi mikirin seseorang ya kan? Kamu lagi mikirin orang lain ya kan? Makanya kamu gak fokus di aku kan? Aku sebenarnya gak mau nuduh kamu, aku gak mau curiga, seriusan. Aku gak bohong, aku gak mau itu. Cuma ya, aku pengen jujur aja, aku ngerasa takut. Aku mulai ngerasa takut. Aku nggak bisa bayangin kalau misalkan kamu cerita ke orang lain hal-hal yang kecil yang dulu kamu cuma bagi ke aku. Kayak gimana hari-hari kamu dan hal-hal sepele yang lainnya yang cuma aku peduli. Kalau kalau sampai kamu beneran ngelakuin itu sama orang lain, aku nggak bisa tenang. Aku nggak akan pernah bisa tenang dan aku nggak bisa diam. Aku nggak akan tinggal diam. Biarin kamu sharing sama orang lain. Kamu tahu kan, aku selalu percaya sama kamu. Tapi setiap kali kamu berubah sedikit aja, kepercayaanku tuh goyah. Ya, bukan kepercayaan sih, lebih tepatnya kayak kepastian semacam itu. Kayak aku tuh harus memastikan kalau kamu tuh nggak kenapa-napa, nggak ada orang ketiga di antara kita. Dan aku juga harus berjuang mati-matian biar gak mikir yang aneh-aneh. Ya, ginilah aku lah. Kalem di luar, tapi di kepalaku tuh ribut banget. Aku cuma gak mau kehilangan kamu itu aja. Cuma itu aja. Sumpah demi apapun cuma itu aja. Aku gak mau kehilangan kamu. Sayang. Sayang, aku boleh tanya sekali lagi nggak? Aku boleh tanya sekali lagi ya. Kamu beneran sendirian kan malam hari ini? Iya, nggak kenapa-napa. Aku cuma pengen tanya aja, kamu sendirian kan malam hari ini atau cuma nggak mau aku tahu kamu lagi sama siapa? Aku cuma pengen tahu itu aja. Jadi kamu di rumah sendirian kan? Iya, 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 udah. Kamu cukup jawab itu aja. Kamu nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Cukup aku aja yang aneh. Ya, iya. Aku tuh, aku minta maaf. Mungkin aku terkesan mengintimidasi kamu. Aku terkesan nuduh kamu, mikir yang enggak. Aku udah ya mungkin fitnah kamu. Aku ya nggak tahu juga sih. Tapi di sini aku berusaha buat tetap tenang. Aku berusaha buat tetap ngomong kalem, ngomong baik-baik, dan gak nangis lagi. Aku berharap kamu tuh bisa berubah, setidaknya excitednya, intensitas kita ngobrol tuh naik.
Tapi aku udah marah kayak kemarin, kayak barusan juga aku marah, bahkan aku nangis. Aku mohon-mohon sama kamu, tapi kamu tetap diam. Aku nggak tahu, tapi rasanya kayak aku tuh nggak ada artinya lagi buat kamu. Tahu nggak sih? Aku tuh artinya apa buat kamu? Nggak ada. Rasanya tuh kayak dijauhin pelan-pelan dan itu sakit. Kayak aku tuh disuruh ngertiin kamu terus-terusan, disuruh sabar, disuruh ngerti, dan gak pernah dikasih ruang buat ngerasain juga, buat dengerin kamu. Dan kamu pikir aku gak capek apa kayak gitu terus? Aku, aku capek. Aku capek nungguin reaksi dari kamu, nungguin balasan dari kamu, nungguin kamu angkat telepon dari aku. Cuma ya, biar kamu tahu sedikit aja apa yang aku rasain ya. Sedikit aja. Aku tuh sakit. Ya, mungkin sekarang udah menyebar sakitnya ya. Sakit hati, sakit kepala, sampai sakit ke fisik. Dan makin sakit ketika aku tahu kalau semua usahaku tuh rasanya kayak angin lewat aja, gak ada yang berguna, sia-sia semuanya, cuma kebisingan yang ada di telinga kamu. Aku ini ngomong kayak gini bukan buat nyalahin kamu. Aku cuma pengen kamu ngelihat aku sekali aja. Kamu ngelihat aku kayak dulu waktu kamu masih sayang-sayangnya sama aku. Cuma itu aja. Dan aku tuh selalu berusaha buat jadi yang kamu mau. Tapi ya susah banget, susah. Semakin kesini kamu semakin nyebelin banget. Selalu nahan diri, aku tuh selalu nahan diri biar aku gak marah, biar aku gak meledak, biar aku gak ngomong sesuatu yang gak kamu suka. Ya walaupun itu udah kejadian, tapi itu pun masih aku tahan. Tapi kalau ujung-ujungnya aku tetap gak dianggap sama kamu, aku harus gimana coba? Aku harus gimana? Aku harus gimana? Aku harus gimana? Aku gak bisa pura-pura gak tahu apa-apa. Aku capek pura-pura jadi orang sabar terus menerus. Aku capek jadi orang yang selalu dengerin kamu. Dan aku juga capek harus jadi orang yang nungguin kepastian dari kamu. Sedangkan kamu gak pernah gerak sedikit pun. Kecuali aku yang gerak duluan. Dan kamu tahu, aku tuh kecewa banget sama kamu. Aku tuh udah kecewa berat sama kamu sebenarnya ya. Aku jujur aja aku udah kecewa berat. Ya walaupun aku gak bisa marah sekalipun. Aku gak bisa. Tapi ya aku pengen marah sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Karena aku masih di sini nungguin kamu. Padahal kamu udah ngeliat sendiri usahaku tuh kayak gimana. Tapi tapi apa coba? Kamu masih aja diam. Bahkan sampai detik ini kamu masih diemin aku. Hey, hey, sayang, kamu dengar suaraku kan? Aku sampai bindeng kayak gini. Aku nahan nangis dari tadi. Aku gak mau meledak. Aku gak mau ngeluarin emosiku lagi. Aku capek. Aku bahkan udah berusaha buat nahan emosiku. Tapi kamu masih diem aja. Oke. Gak apa-apa. Gak masalah. Aku tetap di sini kok. Aku tetap setia nemenin kamu. Nungguin kamu kayak biasanya. Ya walaupun kamu gak jawab sama sekali. So, oke. Itu artinya aku tinggal harus lebih sabar lagi, ya kan? Aku harus lebih sabar lagi buat nungguin kamu, buat ngelihat respon kamu, reaksi kamu kayak gimana setelah mendengar aku ngomong isi kepalaku, aku mencurahkan semua perasaanku, kekesalanku, kecewaanku sama kamu. Aku di sini kok. Aku tetap di sini.
Eh, sepi banget ya. Rasanya sepi banget. Kayak cuma aku yang masih berusaha ngomong di antara dua dunia yang kayaknya udah nggak nyambung sama sekali. Tapi aku tahu kamu masih di sana ya kan? Kamu masih di sana dengerin aku dan aku masih di sini buat menjelaskan semuanya. Dan gak ada satupun kata yang bisa kamu cerna sedikit pun. Gak ada satupun reaksi yang kamu kasih ke aku. Padahal dulu kamu cerewet banget ya. Kamu ingat gak? Kamu tuh cerewet banget sampai-sampai aku minta kamu diem karena kamu tuh kebanyakan cerita tahu nggak? Banyak banget cerita yang kamu kasih yang mungkin bisa dihitung puluhan dalam satu hari. Tapi aku nggak tahu kenapa, gimana ceritanya. Dan dengan pikiran-pikiran negatifku yang tadi, mungkin kamu udah bosan sama aku, kamu perlahan menjauh dari aku biar biar kamu bisa ninggalin aku, biar aku juga mungkin bosan sama kamu dan ya oke kita putus. Atau mungkin ada orang ketiga di antara kita, aku nggak tahu yang mana. Ya aku tapi coba buat ngerem. Aku nyoba buat jaga perasaan kamu biar kamu juga nggak ngerasa dikekang, biar kamu nggak ngerasa takut atau dikurung. Tapi lama-lama aku ngerasa kayak gini ya cuma pilihan sementara aja. Aku ngerasa itu cuma pilihan, cuma cara sementara yang bakal aku pakai selama aku bisa nahan diri biar aku nggak meledak, biar aku nggak jadi monster, tau nggak? Dan ya aku tahu kamu sibuk kok, aku tahu dunia kamu nggak cuma tentang aku, tapi aku sadar aku punya hak buat meminta sesuatu dari kamu dan itu apa? Perhatian dari kamu. Aku juga punya hati, aku bisa capek, aku bisa ngerasa lelah. Aku bisa lelah nungguin respon dari orang yang paling aku cintai, yang paling aku sayang, yang paling spesial, tapi nggak pernah datang. Kemana dia? Dia tuh kemana? Pergi kemana? Aku nggak tahu. Aku sebenarnya juga penasaran. Aku penasaran apa yang terjadi sama orang istimewa ini. Biar aku tahu semuanya, nanti bakal aku cari informasi lengkapnya. Biar aku tahu kamu masih ada di sana, masih ingat sama aku ya walaupun cuma setengah detik pun aku is okay, nggak masalah. Seenggaknya aku masih ada ruang, aku masih ada kesempatan buat terus ada di dalam pikiran kamu. Karena jujur aja, aku capek main tebak-tebakan terus. Capek pura-pura gak peduli, padahal aku peduli banget. Aku juga capek nungguin jawaban dari kamu yang gak pernah muncul. Sedangkan aku tahu kalau kamu tuh selalu ada. Bahkan aku juga mikir, mungkin aku harus berhenti nelfon kamu, aku harus berhenti spam. Biar kamu sadar rasanya gak punya aku di ujung sana. Di tempat kamu ini, di tempat kamu sekarang duduk ini, kamu lagi dengerin suara aku. Harusnya aku berhenti buat nyariin kamu biar kamu ngerasain kalau ya sebelumnya ada orang yang perhatian, sebegitu perhatiannya sama kamu. Sampai-sampai tiap hari dicariin ya kan. Tapi tiap kali aku mau nyoba, jadi aku tetap aja mencet WhatsApp, telepon dari kamu. Refleks. Kayak otakku tuh jalan otomatis aja nyariin kamu. Jangan jangan pernah bikin aku kecewa. Aku udah beneran capek tau gak? Capek nyariin kamu yang hilang terus kayak gini. Aku takut kamu beneran pamit. Bahkan aku takut kamu beneran hilang tanpa pamit. Ya meskipun
Kamu diem kayak gini juga nyakitin. Sama-sama nyakitin, tapi ngilang tanpa jejak itu jauh lebih nyakitin. Dan aku nggak mau, beneran. Aku sumpah demi apa nama aku tuh nggak mau kehilangan kamu, sayang. Aku selalu mengulang kalimat yang ini ya. Mungkin kamu udah bosen. Tapi seenggaknya dari situ kamu tahu kalau aku beneran sayang sama kamu. Aku beneran sayang banget sama kamu. Jadi aku mohon sekali lagi, jangan pernah kecewain aku. Malam ini mungkin aku bener-bener yang kalem. Gak ada gedubrakan, gak ada bentak-bentak, gak ada banting meja, gak ada ya suara-suara yang bikin telinga sakit. Telinga, pipi, tangan sakit bersamaan. Gak ada adegan-adegan yang kayak gitu. Ya mungkin kamu juga berharap lebih dari aku, tapi ya aku lagi capek banget. Sumpah aku lagi capek banget, makanya aku tuh butuh kamu. Aku beneran butuh kamu. Aku tuh telepon, spam telepon berhari-hari bahkan berkali-kali dalam sehari aku bisa teleponin kamu berpuluh-puluh. Itu bukan tanpa alasan. Karena aku sayang dan aku bener-bener kangen banget sama kamu. Astaga, aku beneran. Aku emosi lagi kan. Sabar, sabar. Aku harus jadi orang yang sabar ya. Tenang aja, aku masih bisa nahan kok. Ini belum sampai di ujung. Aku masih bisa buat ngerem. Karena kamu masih mau dengerin aku. Tapi jangan salah. Kamu dengerin aku doang, tapi sedangkan kamu diem kayak gini, itu belum cukup buat aku. Aku nggak yakin bisa nahan ini lebih lama lagi. Jadi saran aku mendingan kamu rubah sikapmu ini yang bikin aku naik darah. Yang bikin aku tuh marah-marah sama kamu. Jangan sampai aku ngelakuin sesuatu yang gak kamu suka, please. Aku gak mau nyakitin kamu lebih dari ini. Aku gak mau nyakitin kamu lebih dari verbal, lebih dari omongan. Aku gak pengen main-main fisik sama kamu. Tapi kalau misalkan kamu kayak gini terus, aku gak ada pilihan lain. Kalau kamu kayak gitu terus, itu sama dengan kamu maksa aku buat nyakitin kamu. Dan aku gak mau itu. Aku gak mau sama sekali. Jadi mohon, aku mohon banget. Yang namanya kedewasaan memang butuh waktu. Aku tahu gampang buat ngelakuin sesuatu yang kamu suka. Tapi susah buat jadi orang yang bisa ngertiin orang lain. Itu butuh proses, itu butuh waktu, itu butuh pengalaman. Dan tentu aja itu butuh kasih sayang. Ya harusnya kamu bisa ngertiin aku. Kecuali kamu gak sayang sama aku, itu berarti ya kamu berarti gak bisa buat ngertiin aku, buat mahamin aku. Kamu gak bisa ngerti buat paham isi pikiran aku. Ya udahlah. Aku juga udah capek malam hari ini ya. Semoga besok hubungan kita bisa lebih baik. Tapi ingat, kalau kamu kayak gini terus, aku serius ya, aku sumpah aku gak bakal bisa nahan marah-marah lagi. Ya aku bakal coba sebaik mungkin buat nahan emosiku, tapi jangan pikir semua itu berjalan lancar. Dan jangan pikir kalau kamu kayak gini terus aku bakal bosen terus aku ninggalin kamu dan kamu bebas dari aku. Enggak. Aku gak akan biarin itu terjadi. Aku bakal kejar kamu sampai ke ujung dunia sekalipun. Ya, meskipun itu sulit. Meskipun itu harus pakai cara yang gak kamu suka. Atau bahkan gak aku suka. Aku gak peduli. Yang penting kamu tetap mau sama aku, oke?
Ya udahlah. Sayang, sayangku, cintaku. Aku minta maaf ya sekali lagi. Aku beneran minta maaf sama kamu kalau malam hari ini juga bakal jadi pembicaraan yang gak enak di hati. Tapi seenggaknya, ya kamu kamu udah dengerin aku, meskipun kamu gak ada respon. Tapi sekali lagi aku ucapin terima kasih buat kamu. Mau gimana pun kamu tetap pacar aku dan aku tetap sayang sama kamu. Jadi selamat istirahat aja buat kamu, oke? Sampai jumpa besok ya. Love you.